masih ada sedikit, nggak banyak sih, masih sedikit yang nanya, wah ini pajak apa lagi ya? Seperti itu ya. Enggak. Secara perhitungan sedikit saya ilustrasikan tadi ya, bahwa ada tabelnya, kemudian di Desember pun dihitung lagi sebenarnya berapa yang terutang. Apakah berarti apa sih? Kalau kita bayangkan bisa jadi Desember itu posisinya akan dipotong lebih besar, bisa jadi juga lebih kecil. Jatuhnya pajak terutang secara mekanisme perhitungan pasal 21 seperti yang dulu itu sama ya, untuk seorang pegawai dalam kondisi yang sama. Berarti apa sih? Berarti dengan adanya tabel, maka ketemu WP, ketemu pegawai seperti itu pemotong pajak simbol, tinggal tarik sekian sesuai tabelnya ya. Kalau sudah mudah gitu berarti apa? Kemungkinan salah hitungnya lebih kecil. Dan ini tidak hanya satu pihak, bagi pegawai juga bisa melakukan mekanisme bahasanya checks and balance ya, pengecekan kebenaran, karena apa? Pegawai tersebut kan akan diberikan bukti potongnya ya. Jadi dia tahu apakah saya itu sudah dipotong benar atau enggak. Dan jadi tahu posisi tabel saya seperti saya penghasilan segini, di tabel saya di mana gitu kan. Kemudian lebih komprehensif lagi, maka sistem administrasi kan baik oleh yang digunakan oleh pajak saat ini Sama aktifnya maupun dari kami untuk melihat apa yang ada di tempat tersebut. Pasal 21. Oke, ya, oke, kurang lebih apa yang akan menjadi sasaran ya itu yang selalu didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden, kemudian berusaha yang penting dengan ini lebih mudah, maka energi yang dikeluarkan untuk membuat administrasi pasal 21 ini menjadi lebih gampang, maka sisa waktu, energi, dan sumber daya lain bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih produktif. Ya. Kemudian bagaimana yang kedua adalah regulasi yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi semuanya, seluruh stakeholder. Kemudian juga jauh lebih luas lagi bagaimana penerimaan negara meningkat, tax ratio meningkat, sehingga APBN lebih leluasa, ruang fiskal lebih longgar, kemudian digunakan belanja untuk fasilitas umum dan sebagainya yang pada akhirnya adalah goalnya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Kita lihat habis ini kita akan mulai melihat apa isi PMK-nya, kerangkanya seperti apa, kemudian yang sering kali saya ngomong tadi tabel seperti apa, dan di akhir yang penting nanti teman-teman akan menyajikan banyak ilustrasi dari berbagai kondisi. Apakah pegawainya pindah, apakah pegawainya di situ terus, apakah luar negeri, banyaklah. Silahkan mencermati, jangan segan-segan untuk bertanya melalui mekanisme yang ada nanti seperti biasa, biasanya Mas Reza Datu yang akan jadi moderator. Oke, akan dilanjutkan berikutnya oleh siapa dulu nih? Silakan. Stop share aja ya, biar gantian. ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sebelumnya kita pantun dulu aja ya, nggak usah pantun ya, udah melanjutkan dari paparan Pak Arief ya. Intinya adalah tadi Pak Arief sudah menyampaikan betapa ternyata pentingnya PP 58 ini tahun 2003 dan juga PMK 168 tahun 2023 terhadap kesederhanaan penghitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi ya. Nanti di aturannya juga nanti ada lebih jelas, kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua skema penghitungannya. Nanti untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan juga bukan pegawai. Dan nanti mungkin sama ini berita-berita yang beredar gitu ya, wah apalagi nih, apalagi gitu ya. Yang khawatir sudah kita tegaskan berkali-kali dan juga disampaikan oleh Pak Arief tadi ya, tidak ada tambahan biaya, tidak ada tambahan beban pajak baru bagi seluruh wajib pajak orang pribadi ya terkait dengan aturan ini. Kemudian tadi juga poin paling penting adalah kesederhanaan dan transparansi juga gitu ya bagi kita sebagai wajib pajak orang pribadi dengan pemberi kerja gitu ya, karena nanti di sini juga diharapkan ada check and balance gitu ya antara
kita sebagai pekerja yang dipotong pajaknya dengan pemberi kerja yang melakukan pemotongan. Baik, izin saya share screen dulu. Ya, sebentar tadi ada gangguan juga, saya harus buka dulu sebentar. Baik, share screen. Ya, semoga jelas tampak di layar ya. Tidak ada ini apa? Hitam-hitam. Ini udah semua tadi disampaikan oleh Pak Arif. Intinya adalah kita sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara gitu ya, dengan adanya aturan lebih sederhana, berusaha meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak, sehingga kalau lebih sederhana tidak ada lagi yang berpikiran oh pajak itu sulit, pajak itu ribet. Namun cukup dengan nanti juga sudah ada kabar baik nih bagi Bapak Ibu, karena kan kemarin penghitungannya banyak yang bilang oh penghitungannya bagaimana nih, saya ribuan gitu ya. Ternyata juga alhamdulillah kemarin sudah launching terkait dengan kalkulator pajak di DJP online kita gitu ya. Ini di aturannya ini di PMK 168 ini terdiri dari 9 bab dan 25 pasal gitu ya. Ini secara garis besarnya gitu ya. Ketentuan umum, kemudian juga pemotong pajak dan penerima penghasilan, kemudian juga penghasilan yang dipotong pajak PPh-nya seperti apa gitu yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Kemudian yang paling penting dasar pengenaannya gitu ya. Berapakah jumlah total yang dipotong dari penghasilan kita, penghasilan bruto total keseluruhan, ataukah nanti 50% dulu dikalikan gitu ya. Ini nanti dibahas juga di PMK ini gitu. Kemudian tarifnya yang paling penting, kemudian juga sama seperti aturan-aturan yang sebelumnya udah ada ya, terkait dengan jika memang ini terkait bagi saat terutang dan tata cara pemotongan pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Sekali lagi kami juga tegaskan bahwa aturan ini tidak bersifat pilihan gitu ya. Jadi pemberi kerja ini wajib memberlakukan hitungan PPh 21-nya bagi seluruh pegawainya dengan hitungan sebagaimana aturan ini. Jadi nanti ada tahapannya kan dengan tarif efektif bulanan dan nanti di akhir masa pajak dikalikan pasal 17 gitu ya. Ini sekali lagi harus seperti ini gitu ya. Harus seperti di aturan, tidak boleh pemberi kerja atau perusahaan memilih melakukan ya sudahlah seperti hitungan yang lama saja gitu ya. Tarif pasal 17 dulu disetahunkan kemudian dibagi per bulannya. Nah, itu tidak bisa dilakukan kembali, harus sesuai dengan PMK ini gitu ya. Dan ini juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu gitu ya, tidak henti-hentinya kami mengingatkan karena memang sesuai dengan Undang-Undang HPP gitu ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lapisan tarif pasal 17 menjadi 5. Yang awalnya 4 gitu ya, jadi berapapun penghasilannya langsung saja dikalikan tarif 30% ya, tarif atasnya. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP ini ada lapisan tarif yang kelima. Di atas 5 miliar itu 35%. Ini sekali lagi untuk lebih menegakkan keadilan gitu ya. Ketika memang ada wajib pajak yang penghasilannya sudah MM-an gitu ya wajiblah ketika dia membayar pajaknya juga lebih tinggi. Nah, ini sekali lagi juga ditegaskan bahwa tarif pasal 17 ada tarif pajak progresif, artinya meningkat sesuai dengan penghasilan pajaknya. Caranya hitungnya seperti apa? Nah, misalnya saya gajinya itu 300 juta setahun. Ya, udah penghasilan kena pajak yang udah bersih ya, udah dipotong segala macam itu. Nah, ketika kita lihat tabel ini ya, kita tidak semata-mata langsung mengkalikan mengkalikan tarif pajak kita di lapisan ketiga gitu ya. Oh, 300 juta nih, berarti di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dikalikan saja yang 300 jutanya dikalikan 25%. Bukan seperti itu penghitungannya, namun ini namanya lapisan tarif progresif. Artinya yang 60 juta dikalikan dulu 5%. Nah, 3 juta. Sisanya, berarti berapa sisanya? 240 juta. Nah, 240 juta masih masuk kena lapisan tarif yang 240 juta itu. Jadi nanti kena dua lapisan tarif. Yang pertama yang 190 jutanya, ini kan maksimal 250 ya. Berarti
250 dikurangi 60 juta, 190 jutanya kena lapisan tarif yang kedua gitu. Jadi sisanya 60 juta baru lapisan tarif yang kena 25% gitu ya. Jadi progresif artinya bertahap sesuai lapisannya meningkat sesuai dengan penghasilan yang seharusnya dipotong seperti itu. Nah, yang baru adalah bukan yang baru sih, maksudnya penghitungan yang sekarang berlaku harus mempergunakan ini untuk di pegawai tetap dengan di masa Januari dengan November ya, selain masa pajak terakhir, mempergunakan tarif efektif bulanan. Yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua ini adalah penghasilan tidak kena pajak, di mana di PMK ini diatur bahwa nanti tarif efektif bulanan ini berdasarkan nominal penghasilan tidak kena pajak Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya misalnya Mas Leander gitu ya. Tahun ini 2024 mempergunakan PTKP yang 2000 masa statusnya misalnya belum menikah gitu ya, karena waktu 2023 belum menikah gitu ya. Kita doakan semoga segera menikah. Nah, 2024 berarti PTKP-nya Mas Leander ini masih TK 0 gitu ya. Berarti nanti tarif efektif yang dikenakan terhadap penghasilan brutonya Mas Leander dari Januari sampai November akan mempergunakan tarif yang ada di kategori A. Karena PTKP-nya masih 54 juta. Nah, ketika nanti diharapkan ya Mas Leander misalnya menikah nih di bulan Februari gitu ya. Nah, tidak bisa langsung berarti kan statusnya menjadi 58,5 karena K0 gitu ya. Kemudian alhamdulillah nanti di Desember misalnya Mas Leander sudah mempunyai anak, mempunyai tanggungan. Nah, nanti kategorinya beralih dari kategori TRA menjadi kategori TRB di mana statusnya menjadi kawin dengan tanggungan 63 juta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat TRA ini untuk PTKP 54 dan 58,5 juta. Untuk TRB penghasilan tidak kena pajaknya 63 juta dan 7,5 juta. Untuk kategori C PTKP-nya ini 72 juta. Jadi di tahun 2024 ini PTKP-nya Mas Leander masih 54 juta, masih mempergunakan TRA. Kita lihat ya di sini contohnya. Misalnya gajinya Mas Leander di Januari ini, kita cari yang paling gede ya. 100 juta sebulan. Nah, kita lihat 100 juta itu di lapisan urutan yang ke-34. Jadi di bulan Januari ini seluruh penghasilannya Mas Leander baik dari misalnya penghasilan tetapnya dari gaji dan tunjangan gitu ya, kemudian juga mungkin ada bonus, langsungkan saja 100 juta itu dikalikan tarifnya 25%. Ini untuk di bulan Januari. Jika misalnya Mas Leander nanti di bulan Februari ada lagi gajinya jadi 200 juta rupiah, tarif efektifnya juga akan bergeser disesuaikan dengan penghasilan brutonya selama bulan itu. Jadi kalau Januari 100 juta di urutan ke-34, berarti kan itu 24%. Nah, ketika di bulan Februari 200 juta, maka di urutan 37%, yaitu 27%. Jadi disesuaikan kategorinya ini harus sesuai dengan penghasilan tidak kena pajak dikalikan dengan TER-nya. Lain soal kalau misalnya tadi yang saya sampaikan di tahun 2024 ini Mas Leander menikah, kemudian juga punya anak. Nah, nanti di PTKP 2025-nya gitu ya, beralih nih menjadi kategori B. Tadi kan kita lihat di sini ada 44 lapisan ya, 44 tingkatan tarif TER-nya. Untuk yang kategori B ini ada 40 lapisan tarif TER-nya. Nah, kita lihat ketika gajinya 100 juta, maka tarifnya itu 24%. Kalau yang tadi kan dikalikannya sama nih ya, 100 juta 24% di poin 34. Yang di nanti tahun depan juga sama nih, 100 juta masuknya masih 24%. Ketika 200 juta masuknya 27%. Kalau di sini masuknya 27%. Jadi sebenarnya kalau dilihat tidak terlalu signifikan ya perubahan dari yang TER A dengan TER B.
Itu untuk bulanannya seperti itu. Nanti di akhir masa pajaknya tetap nanti ada penghitungan pasal 17-nya. Penghitungan yang disetahunkan, kemudian nanti dari total penghitungan yang sudah disetahunkan akan dikurangi dari penghasilan yang telah dipotong di Januari dengan November. Sisanya, selisihnya itu yang akan dipotong di bulan Desember. Itu untuk terbulanan. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Jadi harus melihat dan memastikan bahwa PTKP kita sudah sesuai. Untuk tarif efektif harian ini untuk pegawai tidak tetap gitu ya, yang dibayarnya harian gitu ya, mendapatkan upah harian. Nah, untuk ada rumusannya nih ya, 450.000 ke bawah gitu ya, sampai dengan 450.000 itu masih 0% dikali penghasilan bruto harian gitu ya. Untuk yang 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu tarifnya hariannya 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Namun ingatkan, walaupun nanti hariannya dapatnya 0% kali penghasilan bruto, tetap wajib membuat bukti potong. Nah, gimana kalau misalnya di atas seharinya 4 juta Mbak Adel gitu ya. Berarti kalau 4 juta nanti kita lihat di rumusannya bahwa dia akan mempergunakan lapisan pasal 17 gitu ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kita tadi juga sudah disampaikan banyak gitu ya, bahwa memang terkait dengan aturan ini yang paling penting adalah perubahan seluruh skema penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap. Jadi kita mempergunakan TER gitu ya. Dan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Untuk yang masa pajak terakhir masih mempergunakan yang PPh pasal 17 yang penghasilan disetahunkan, kemudian dikurangi biaya iuran menjadi penghasilan kena pajak. Nah, ini tetap dikalikan dengan lapisan tarif pasal 17. Nah, kita sebagai pegawai untuk yang nanti dipotong di Desember, yang dari penghasilan yang sudah setahunkan dikurangi jumlah pajak yang sudah dibayarkan, selisihnya itu yang akan dipotong di bulan Desember. Ini banyak banget contoh-contohnya, mungkin nanti Bapak Ibu lebih jelas terkait kalau ada contohnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau di atas 2.500.000 bagaimana Mbak Adel? Nah, ini mempergunakan tetap yang 50%-nya dikalikan penghasilan bruto, kemudian dikenakan tarif pasal 17. Benar ya tadi yang saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya dia pegawai tidak tetap, namun dibayar bulanan, gimana rumusnya? Nah, ini penghasilan bulanan dikalikan TER bulanan. Jadi tetap memperhatikan PTKP si pegawai tidak tetap ini. Disesuaikan kalau misalnya tadi PTKP-nya 54,5 juta dan 58 juta TER A. 63 juta dan 67,5 juta TER B. Untuk tanggungan hanya bisa maksimal sampai dengan batasan 72 juta atau kawin dengan 3 tanggungan. Ini ya Bapak Ibu, jadi di pajak tanggungan hanya bisa sampai dengan 3 dulu gitu ya, 72 juta. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak 4, 5 ya monggo silakan. Tapi untuk penanggungan di akumulasi di penghasilan tidak kena pajaknya, batas maksimalnya 72 juta rupiah. Untuk bukan pegawai, sama ini rumusannya ketika dengan yang pegawai tidak tetap lebih dari 2.500.000 sehari. Kemudian untuk peserta kegiatan, kemudian juga mantan pegawai, ini masih mempergunakan yang lama ya, bahwa penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 seperti ini. Ini kalau tambahan di sini adalah hanya ketika subjek pemotongnya, kemudian juga DPP-nya gitu ya, dasar pengenaan pajaknya. Di sini ada tarifnya juga gitu ya, ketika kita harus pastikan dulu gitu ya, si pegawainya itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai. Nah, kabar baiknya ya Bapak Ibu, kesederhanaan yang mungkin nanti di slide selanjutnya ada, tapi ingin saya sampaikan bahwa dulu nih ketika kita melihat di aturan yang lama, bukan pegawai ini banyak banget yang tahapan rumusnya tadi yang saya bilang. Jadi hitungan yang skema penghitungan yang lama. Kita lihat dulu dia tidak berkesinambungan. Kemudian dia akan mempergunakan rumusnya apa. Kemudian juga bukan
bukan berkesinambungan, dilihat juga apakah dia punya NPWP ataupun tidak NPWP. Nah, itu di aturan yang sekarang cukup dengan rumus satu aja, yaitu selama dia bukan pegawai, atas honor dia akan dipotong pajaknya penghasilan bruto dikali 50% dikalikan tarif pasal 17. Seperti itu. Nah, ini ya, ini rumus-rumusnya lebih jelas lagi. Ini skemanya, pokoknya kita akan menyampaikan berulang-ulang gitu ya, karena memang sebenarnya simple asal kita memahami aturannya gitu ya. Kalau kita nanti mikirnya ngejelimet, ya ngejelimet. Tapi kalau kita pahami, kemudian kita pahami, kita akan lebih mudah. Nah, untuk slide selanjutnya biar nggak bosan nih sama saya gitu ya. Ini selanjutnya ada Mbak Elvi Lahmi sama kami tim. Nanti dilanjutkan juga oleh Mas Angga Sukmadani Suara. Untuk dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adel. Aku aja yang share screen deh Mbak Adel. Oke. Baik, selamat pagi Mas Mender, ketemu lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga tidak bosan ya. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai PP 58 dan aturan-aturannya di PMK 168 tahun 2023. Baik, izin sebentar saya share screen terlebih dahulu. Tadi Mbak Adel sudah banyak juga mengupas terkait PP 58 dan aturan-aturan PMK 168 ini. Sekarang kita masuk ke pengaturannya, bagaimana perlakuannya di pegawai tetap, seperti tadi yang di spill-spill, pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai, dan lain-lain. Saya tidak terlalu banyak membahasnya, karena setelah ini juga akan ada contoh kasus yang akan disampaikan oleh Mas Angga. Nah, ini saya sudah terlihat di layar. Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita tadi di awal, Mbak Adel juga sudah membahas bahwa di pengaturan ini, untuk memudahkan kita memahaminya, di sini dibagi ya. Ada yang harus kita ingat itu bagaimana perlakuannya untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, serta yang lain-lainnya nanti. Tapi yang penting Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga bahwa skema perhitungan PPh pasal 21 ini yang menggunakan tarif efektif ini, selain untuk masa pajak terakhir ya, ini skema perhitungannya jauh lebih mudah tentunya dibandingkan yang lama. Kalau kita mengingat perhitungan PPh pasal 21 yang lama, mungkin ada sekitar 400 skema yang harus kita perhatikan dalam menentukan tarif pemotongan terhadap wajib pajak orang pribadi untuk pengenaan PPh pasal 21-nya. Nah, sedangkan untuk TER ini jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah untuk kita melakukan perhitungannya, maupun si wajib pajak yang dipotong pun tahu, bisa melakukan cek, memastikan dia benar nggak dipotong sama si pemotong dengan tarif ini. Dengan dia lihat nanti tadi ada disampaikan Pak, ada tabel-tabelnya, sesuai nggak sama PTKP-nya, sesuai nggak tarifnya, itu bisa dicek and balance sendiri oleh si wajib pajak yang dipotong. Nah, kita masuk ke skema pertama. Yang pertama itu skema untuk perubahan PPh pasal 21 untuk statusnya sebagai pegawai tetap. Jadi, seperti yang tampak di layar oleh Bapak Ibu semua, jika kita lihat di ketentuan sebelumnya, untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, kalau di ketentuan yang lama kan penghasilan bruto sebulan itu dikurangi dengan biaya jabatan, pensiun, dikurang iuran pensiun yang disetahunkan, lalu dikurangi PTKP, lalu kita kalikan dengan tarif pasal 17 dan dibagi 12, itulah diketahui untuk PPh pasal 21 masa pajak wajib pajak tersebut Januari sampai November. Dan untuk masa pajak terakhirnya atau masa pajak Desember, itu PPh pasal 21 yang setahun dicari dengan bruto setahunnya berapa, dikurang dengan biaya jabatan pensiun yang diperbolehkan, lalu dikurangi dengan PTKP, baru dikalikan tarif pasal 17. Nah, begitupun mencari PPh pasal 21 Desember yang terutangnya, tinggal dikurangi 21 tahun tadi, dikurang dengan 21 yang sudah dipotong di masa-masa Januari sampai November. Nah, di ketentuan yang baru ini, yang diatur di PP 58 dan PMK 168 ini, kenapa kami sampaikan lebih sederhana, lebih mudah? Karena di sana yang perlu kita pastikan betul adalah yang pertama, kita masuknya di kategori apa dengan memperhatikan status PTKP-nya kita, status PTKP si wajib pajak ini. Jadi
di dalam menghitung PPh bulanan si wajib pajak dengan status pegawai tetap ini nanti harus dilihat PTKP-nya masuknya ke kategori yang kategori ter A kah, kategori B kah, atau kategori C. Nah, kategori-kategori ini ditentukan berdasarkan PTKP-nya. Jika misalnya dia TK0, dia K0, masuknya kategori A, nanti dilihat di sana dengan tentunya memperhatikan berapa penghasilan bruto si wajib pajak ini pada bulan tersebut. Ya, jadi penghasilan tetap dan teratur yang dia terima pada bulan itu berapa brutonya, nanti kita kalikan dengan tarifnya, tentunya sesuaikan dengan kategori A, B, atau C-nya. Dilihat tetap PTKP-nya. Nah, untuk ter A ini, untuk kategori A, ini untuk wajib pajak dengan PTKP-nya TK0, TK1, dan K0. Itu masuknya ke kategori yang ter A. Sedangkan ter B masuknya ke PTKP yang, kalau ter B itu untuk PTKP yang TK2, K1, TK3, dan K2. Untuk ter C itu untuk PTKP K3. Nah, di sini pesannya Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa PTKP kita itu sudah betul. Karena memang pada prakteknya terkadang PTKP ini banyak wajib pajak yang tidak terlalu memperhatikan apakah PTKP-nya sudah benar atau salah gitu. Khususnya contohnya untuk wanita kawin. Wanita kawin, untuk wanita yang menikah itu defaultnya kan dia harusnya PTKP-nya untuk dirinya sendiri. Artinya itu TK0. Harusnya PTKP-nya TK0 untuk wanita yang menikah, bukan K0. Kenapa? Karena nanti suaminya harusnya yang menjadi K0, kalau seandainya belum punya anak nih harus K0. Namun memang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan si perempuan atau si istri inilah yang menanggung, misalnya karena suami tidak bekerja, suami sama sekali tidak memperoleh penghasilan. Nah, jika hal-hal itu yang terjadi baru memungkinkan si istri ini statusnya menjadi K0 atau K1 maupun K2. Tapi dengan catatan bagi si pegawai perempuan tadi yang sudah menikah, tapi dia yang status PTKP-nya yang menanggung atau K0-nya itu atau K1-nya itu, dengan catatan si perempuan ini harus memiliki surat keterangan serendah-rendahnya di level kecamatan yang menerangkan bahwa suaminya ini memang tidak memperoleh penghasilan. Baru boleh PTKP-nya itu nanti menjadi K0 kalau memang belum punya anak misalnya. Atau jika sudah punya anak mengikuti, misalnya sudah ada 1 anak baru boleh nanti K1. Dengan catatan adanya surat keterangan yang menjelaskan bahwa si suami tidak bekerja atau tidak memperoleh penghasilan dari kecamatan serendah-rendahnya. Baru boleh. Tapi kalau enggak, defaultnya untuk wanita yang menikah itu adalah TK0. Jadi PTKP hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini bergabung, mungkin ada yang sekarang statusnya itu sudah menikah sebagai seorang istri, suami punya NPP, kita sendiri juga punya NPP, ternyata pas dicek PTKP saya, wah ternyata saya salah. Karena ada juga pemahaman menganggap perempuan, oh saya kan udah menikah nih, berarti saya K nih, K0 nih harusnya. Nah itu salah, kalau suaminya sudah punya penghasilan juga, harusnya si suamilah yang statusnya menanggungnya, harusnya K-nya di suami, istrinya yang TK0, seperti itu. Ya. Jadi memang harus diperhatikan status PTKP. Nah, selanjutnya, jadi ter bulanan ini Bapak Ibu, ter bulanan untuk pegawai tetap ini hanya berlaku untuk Januari sampai November. Artinya selain masa pajak terakhirnya. Itu pun kalau seandainya dia akhir masa pajak terakhirnya itu Desember, kan bisa juga terkadang ada wajib pajak yang berhenti bekerja sehingga berhenti bekerja misalnya di bulan Agustus. Maka jika seperti itu yang jadi masa pajak terakhirnya itu adalah Agustus. Jadi yang pakai ter nanti adalah Januari sampai dengan Juli-nya. Nah, untuk masa pajak terakhir bagaimana perhitungannya di ketentuan yang baru ini? Untuk ketentuan yang baru, untuk wajib pajak yang statusnya pegawai tetap, untuk masa pajak terakhirnya atau masa pajak Desembernya, menghitung PPh pasal 21 setahunnya, penghasilan bruto setahun tadi dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang diperbolehkan, dikurangi iuran pensiunnya, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang keagamaan yang wajib ya, yang dibayar melalui pemberi kerja baru dikurangi dengan PTKP-nya, setelah itu baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi di sini yang tadi zakat atau sumbangan itu dikurangkan di masa pajak terakhirnya. Lalu untuk mencari
berapa PPh pasal 21 masa pajak terakhir, sama seperti halnya yang sebelumnya, tinggal kita kurangkan saja. PPh pasal 21 setahunnya dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong, misalnya tadi masa pajaknya Januari sampai November, yang dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November tersebut, untuk mengetahui berapa PPh pasal 21 terakhirnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini untuk pegawai tetap. Selanjutnya untuk pegawai tidak tetap. Jadi terbulanan ini ada dua ya, ada terbulanan, ada terharian. Kalau terbulanan tadi untuk pegawai tetap yang menerima penghasilan sebulan, untuk terharian ini untuk pegawai tidak tetap yang tidak memperoleh penghasilan yang tidak dibayarkan per bulan. Jadi untuk pegawai tidak tetap ini seperti tampak di layar oleh Bapak Ibu, jika ketentuan yang sebelumnya untuk pegawai tidak tetap ini, jika penghasilan bruto kecil dari 450.000 per hari itu tidak dipotong. Besar dari 450.000 atau hingga dengan 4.500.000 per bulan itu 5% dikalikan penghasilan bruto dikurangi 450.000 dan seterusnya. Itu di ketentuan yang sebelumnya. Nah, di ketentuan yang baru ini untuk pegawai tidak tetap itu dilihat untuk penghasilannya sehari berapa. Jika seandainya penghasilan seharinya itu 450.000, itu dilihat di terbulanan di terhariannya itu tarifnya adalah 0%. Tapi untuk yang penghasilan perharinya 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, tarifnya adalah 0,5% dikalikan PPh bruto sehari, penghasilan bruto sehari hariannya. Nah, ini kan memungkinkan untuk pegawai tidak tetap ini yang digaji mungkin bentuknya ada mungkin yang harian, tapi mungkin ada juga yang mingguan atau per 2 minggu kah, per 3 minggu kah model pembayaran gajinya untuk pegawai tidak tetap ini. Atas upah atau gaji yang dibayarkan bentuknya 2 mingguan atau 3 mingguan tersebut, kita harus cari dulu upah hariannya berapa sehingga diketahui dia tuh masuknya di range yang mana, seperti itu. Kalau seandainya ternyata si pegawai tidak tetap ini setelah dihitung upah hariannya ternyata dia sudah di atas 2,5 juta. Nah, kalau sudah 2,5 juta itu tarifnya tidak menggunakan tarif TER lagi ya. Jadi untuk pegawai tidak tetap ini, jika hariannya sudah di atas 2,5 juta, dia tidak menggunakan tarif TER lagi, tidak menggunakan tarif efektif lagi. Jadi kalau sudah di atas 2,5 juta, penghitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif pasal 17 dikalikan 50% bruto, lalu dikalikan penghasilan bruto. Jadi kalau sudah di atas 2,5 juta per harinya si pegawai tidak tetap ini, 50% kita kalikan brutonya, kita kalikan dengan tarif pasal 17. Nah, ada juga kemungkinan terkadang pegawai tidak tetap ini yang dibayarnya ternyata bulanan. Nah, kalau dia dibayar bulanan, sama contohnya dengan tadi pegawai tetap, tinggal kita cari di kolom tarif bulanan yang dia terima berapa brutonya. Kita lihat di sana tarif efektifnya berapa, lalu kita kalikan dengan penghasilan bruto yang dia terima untuk bulan tersebut. Seperti itu. Jika seandainya dia menerima penghasilan dibayarnya bulanan. Tapi kalau selain bulanan dibayarkannya, seperti ketentuan yang tadi saya sebutkan, kecil atau sama dengan 450.000 itu 0%, dan di atas 450.000 hingga 2,5 juta per hari itu 0,5%. Nah, ini untuk pegawai tidak tetap. Kita lanjut ke yang berikutnya untuk yang bukan pegawai. Nah, kalau untuk yang bukan pegawai ini, kalau di ketentuan sebelumnya mungkin kita harus menentukan dia berkesinambungan, apakah tidak berkesinambungan. Kalau yang lama tidak berkesinambungan, cara menghitungnya penghasilan brutonya dikalikan dulu 50%, lalu dikalikan tarif pasal 17. Kalau dia berkesinambungan, nanti ditentukan lagi apakah dia memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya untuk menentukan dia dikasih PTK, dikurangi PTKP atau tidak. Nah, kalau yang sekarang tarif yang menggunakan PMK 168/2023 ini untuk penghitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai, tarif pasal 17 dikalikan dengan PPh brutonya dikali 50% terlebih dahulu. Jadi ini tidak ada lagi kita mengenal yang namanya kumulatif untuk ketentuan yang baru untuk kategori bukan pegawai.
Contohnya di sini misalnya dokter. Jadi kalau yang dulu memang kita kumulatif ya. Kalau sekarang berapa yang dia terima di bulan tersebut, langsung kita kalikan dengan tarif pasal 17 bila 5% tadi, langsung kali 5%, 5%, 5%. Jadi kita tidak mengenal yang kumulatif lagi untuk bukan pegawai. Seperti itu. Nah, ini skema perubahan PPh pasal 21 untuk subjek yang lainnya. Kalau yang lama, misalnya terkait peserta kegiatan, untuk peserta kegiatan dengan ketentuan yang sekarang itu masih sama ya, pasal 17 kalikan penghasilan bruto. Bedanya sama yang sebelumnya, yang kumulatifnya itu tidak ada lagi, kita tidak pakai kumulatif tersebut. Tapi untuk yang sekarang, di aturan yang sekarang PMK 168 itu untuk pegawai yang untuk peserta kegiatan, untuk pegawai yang menarik uang terkait pensiun, untuk mantan pegawai yang menerima bonus, itu langsung saja kita kalikan penghasilan bruto yang dia terima di bulan itu dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi kalau seandainya dia menjadi peserta kegiatan pada saat itu berapa penghasilan bruto yang dia terima menjadi peserta kegiatan itu langsung kita kalikan dengan pasal 17. Itu sama dengan ketentuan yang sebelumnya. Nah, begitupun untuk yang pegawai yang menarik uang pensiun, kalau yang lama itu ada kumulatifnya, mantan pegawai itu pakai kumulatif, yang lamanya sekarang sudah tidak ada, kita mengenal kumulatif ini lagi. Nah, untuk Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, ini sama halnya tadi perlakuannya dengan yang status pegawai tidak tetap. Kalau dia dibayar bulanan seperti yang tadi contoh pegawai tidak tetap, maka tarif bulanan bulanannya dikalikan dengan penghasilan bruto. Jadi untuk Dewan Pengawas, penghasilan tidak tetap teratur, kita lihat berapa bulanan dia, dari tabel mana yang dia masuknya ke kategori tadi, lalu kita kalikan dengan penghasilan bruto tersebut yang dia terima. Nah, ini untuk PPh 21 subjek yang lainnya. Selanjutnya, ini gambaran untuk Bapak Ibu terkait simulasi persandingan perhitungan beban pajak yang diamanatkan di PP 58 tahun 2023 dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Seperti yang tampak di layar oleh Bapak Ibu, di sini terlihat yang kolom pertama itu penghasilan bruto per bulan yang diterima oleh si wajib pajak ini. Ini dari 5.250.000 hingga yang terakhir itu 10 juta dia terima. Lalu kolom berikutnya itu terkait tarif efektif bulanannya. Tentunya tarif efektif ini mengikuti tadi yang ada di kolom-kolom kategori tadi, mengikuti dari penghasilan yang dia terima di bulan tersebut, dia masuknya ke baris yang keberapa. Untuk yang pertama, dari penghasilan yang dia terima itu 5.250.000. Jika dilihat dari bulanan yang dikenakan ke si pegawai ini, maka tarif yang tarif yang dikenakan ke dia adalah 0,0%. Artinya 0% nih tarifnya untuk penghasilannya yang 5.250.000. Nah, untuk PPh pasal 21-nya di Januari sampai November tentunya tidak ada pemotongan ya, karena tarifnya 0. Sedangkan untuk masa pajak Desember, masa pajak terakhirnya jika menggunakan TER, itu dipotong sebesar 7.500. Nah, ini sama nih, setahunnya pun 7.500. Jika dilihat, dibandingkan dengan PPh pasal 21 dengan ketentuan sebelumnya, kalau di ketentuan sebelumnya, seperti rumus yang tadi saya sampaikan, jika kan dibagi 12 ya kalau di ketentuan yang lama, Januari sampai November dia kena 625, di Desember 625. Jika dilihat setahunnya PPh yang terutangnya sama-sama 7.500 juga. Hanya saja ini skema perhitungannya sehingga pembayarannya mungkin kalau yang pakai TER di Januari November itu tidak ada pemotongan, nanti hanya di akhir di bulan Desember pemotongannya. Tapi nilainya tetap sama, yaitu 7.500 juga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tidak ada penambahan beban pajak di sini. Jadi masih sama. Nilai yang dipotong, nilai PPh 21 setahunnya pun tetap sama nilainya. Jadi tidak ada beban pajak untuk si wajib pajak ini. Baik itu kayak ketentuan yang lama kah maupun ketentuan yang baru, itu setelah dilihat dari contoh ini itu nilainya sama. Jadi tidak ada tambahan beban pajaknya. Nah, begitupun untuk contoh-contoh yang berikutnya, baik itu yang penghasilannya 5.500.000 masuk ke terbulanan yang 0,25,
Jadi itu sama setahunnya pun jika dihitung yang tarif dengan ketentuan yang lama sama 150.000 juga, dengan TER yang bulanan ini juga sama 150.000 juga jika kita hitung semuanya. Jadi tidak ada tambahan beban pajak. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini bukan jenis pajak baru, bukan juga penambahan beban pajak untuk wajib pajak. Nah, ini hanya perubahan skema perhitungannya. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu untuk TER ini sifatnya bukan opsional, jadi bukan pilihan untuk memakai TER ini, tapi sudah wajib untuk digunakan TER ini. Dan tarif PPh pasal 21 itu, yang pasal 17 itu masih kita gunakan. Bukan berarti ada TER ini pasal 17 tidak dipakai ya, masih kita gunakan. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 ini, ada yang menggunakan tarif efektif rata-rata untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, dan menggunakan tarif pasal 17. Dan juga kami sampaikan kembali, bahwa tidak ada penambahan beban pajak, ini bukan jenis pajak baru. Nah, itu saja dari saya tambahan terkait diskusi kita mengenai PMK 168 ini. Selanjutnya mungkin lebih ke contoh kasus, ini akan disampaikan oleh Mas Angga. Nah, sekian dari saya, silakan Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ami. Izin Mas Leander, saya melanjutkan ya. Dan mohon izin Bapak dan Ibu semua. Mungkin boleh dibantu saya dijadikan co-host dulu. Ini kebetulan saya nggak bisa share screen nih. Halo? Oke, sebentar Mas. Oke, baik. Boleh Mbak Ana, mohon bantuannya jadi co-host Mas Angga. Oke, kalau gitu supaya tidak dead air, boleh minta tolong bantuan Mbak Ami untuk share screen aja Mbak Ami. Kita masuk ke contoh kasus, mungkin biar pengayaan. Kalau tadi kita berbicara masalah materi gitu ya, teori teoritis. Nah, sekarang kita coba seperti apa sih implikasi di lapangan terkait dengan implementasi khususnya tarif efektif gitu ya, entah itu bulanan ataupun harian. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, mohon izin Bapak dan Ibu. Ini contoh terkait dengan pegawai tetap. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, Mbak Adel sama Mbak Ami tadi bahwa untuk pegawai tetap, penghitungan pajak selain masa pajak terakhir itu menggunakan tarif efektif bulanan, di mana dalam menentukan tarif efektif bulanan itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, berdasarkan status PTKP-nya di awal tahun kalender gitu ya. Dan yang kedua, berdasarkan besaran penghasilan bruto di bulan yang bersangkutan. Dengan kata lain, tarif efektif bulanan yang akan digunakan setiap bulan bisa saja bervariasi lapisannya sesuai dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima di bulan yang bersangkutan. Contoh kasus seperti yang tampak di layar. Tuan A, ini contohnya bekerja di perusahaan PT Z, di mana dia statusnya menikah tanpa tanggungan. Atau dalam konteks perpajakan kita istilahkan K0. Di dalam PP 58 tahun 2023 dan PMK 168-nya dijelaskan bahwa untuk K0 gitu ya, itu masuk kategori tarif efektif bulanan kategori A gitu ya. Jadi based on PP 58. Kemudian yang kedua, di situ dapat informasi bahwa ada premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayarkan oleh perusahaan untuk Tuan A, di mana nominalnya besarannya adalah 0,5% untuk JKK-nya dan 0,3% untuk JKM-nya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa
sesuai regulasi penghitungan PPh 21, premi JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu merupakan penambah penghasilan bruto bagi pegawai yang bersangkutan. Nah, berikutnya juga ada informasi tambahan. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan. Sesuai ketentuan juga bahwa iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan itu bukan penambah penghasilan bruto. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan, yaitu Tuan A, sebesar Rp100.000 per bulan. Di mana iuran pensiun yang dibayar sendiri ini adalah pengurang penghasilan bruto. Kemudian ada juga zakat sebesar Rp200.000 per bulan yang dibayarkan melalui pemberi kerja untuk pemberi kerja tersebut teruskan kepada badan amil zakat yang penetapannya disahkan oleh pemerintah. Nah, zakat ini juga ditegaskan di dalam di PMK 168-nya bahwa ini menjadi pengurang penghasilan bruto di masa pajak terakhir, gitu ya. Nah, kemudian terdapat informasi dan keterangan rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 bulanan sebagai berikut. Di bulan Januari misalnya, Tuan A gajinya 10 juta, tunjangannya 20 juta. Tidak ada THR, bonus belum ada, uang lembur belum ada. Kemudian tadi premi JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, ini penambah penghasilan bruto, 80.000. Maka, bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 di bulan Januari? Tinggal menjumlahkan seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Di sini contohnya 10 juta, 20 juta plus 80.000, ketemulah angka 30 juta 80.000. Dari sini, dari besaran penghasilan ini baru disesuaikan dengan PP 58-nya. Dia berada di tarif berapa sih? Karena dia masuk kategori A, kawin tanpa tanggungan, sesuai dengan PP, oh ternyata tarifnya adalah 13%. Maka untuk menghitung PPh 21 bulan yang bersangkutan, tinggal dikalikan saja 13% dikali penghasilan bruto bulanannya. Ketemulah 3.910.400. Hal yang sama juga diterapkan di bulan Februari, gitu ya. Ternyata di bulan Februari ini ada tambahan uang lembur, di mana penghasilannya bertambah 5 juta rupiah. Kemudian setelah disummary di bulan Februari, penghasilan brutonya menjadi 35 juta. Nah, karena lapisannya penghasilan sudah naik, setelah dicek di dalam PP 58, lapisan penghasilannya pun tarifnya naik dari 13% menjadi 14%. Maka di PPh 21 bulanan untuk masa Februari tinggal kalikan 14% kali penghasilan brutonya. Ketemulah 4.911.000. Kemudian di bulan Maret ternyata uang lemburnya nggak dapat. Dia tetap penghasilannya sama seperti Januari. Maka lapisan tarifnya kembali lagi menyesuaikan sesuai dengan penghasilan brutonya. Turun kembali ke 13%. Ketemulah 3.910.000 dan seterusnya. Sampai dengan selain masa pajak terakhir. Dalam hal ini November, gitu ya. Mungkin di sini catatan menariknya adalah terkait dengan bonus. Kalau kita sandingkan terkait dengan penghitungan PPh 21 bonus sebelum implementasi PP 58, kan biasanya kita menghitung tersendiri gitu ya. Ada PPh gajinya sendiri, PPh bonusnya sendiri. Nah, dengan implementasi PP 58 ini, tidak ada lagi pemecahan berapa PPh 21 bonus, berapa PPh 21 gaji, tapi langsung disamerikan, digabungkan dalam penghasilan masa pajak yang bersangkutan. Contohnya di bulan Juli, ketika dia dapat bonus 20 juta, ya tinggal digabungkan saja dengan penghasilan-penghasilan yang dia terima di bulan yang bersangkutan. Ketemulah di sini contoh kasusnya adalah 50 juta 80.000. Nah, berdasarkan ketentuan 50 juta 80.000 ternyata TER yang digunakan adalah 18%. Maka tinggal dikalikan saja 18% kali 50 juta. Ketemulah 9.014.400 dan seterusnya. Yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi secara teoritis oleh Mbak Ami, Mbak Adel, untuk masa pajak terakhir. Nah, untuk masa pajak terakhir ini skema penghitungannya sebenarnya sama persis dengan yang digunakan di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Bahwa dalam mencari PPh terutang di masa pajak terakhir, kita harus menghitung dulu
Berapa penghasilan bruto setahunnya? Kita summary-kan sesuai dengan tabel, gajinya 120 juta totalnya, tunjangannya 240 juta totalnya, THR-nya juga ada gitu ya. Bonusnya ada di situ, uang lembur ada, premi JKK JKM yang dibayar oleh pemberi kerja, maka ketahuan penghasilan bruto selama 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember adalah 450.960.000. Nah, baru disinilah si biaya jabatan ataupun pengurang-pengurang seperti iuran pensiun yang dia bayarkan, si pegawai bayarkan sendiri, ataupun zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja itu boleh dikurangkan sebagai penghasilan dalam penghitungan penghasilannya gitu ya. Di sini contohnya biaya jabatan setahun 5%, dikalikan penghasilan bruto setahun maksimal 6 juta setahun gitu ya. Karena di sini kalau kita kalikan 5% ternyata lebih dari 6 juta, tentu saja seperti yang Bapak Ibu ketahui maksimal 6 juta. Iuran pensiun berarti kan 12 bulan dikalikan 100.000 yang dia bayarkan sendiri 1.200.000. Zakat yang dia bayarkan 200.000 sebulan tadi melalui pemberi kerjanya ini menjadi berkurang dikali 12 ketemulah 2.400.000. Maka total pengurang penghasilan bruto di masa pajak Desember adalah 441.360.000 sekian. Baru dikurangkan PTKP-nya ya. Seperti biasa K0 ketahuan PTKP K0 ada 58.500.000, maka penghasilan setahunnya kena pajaknya adalah 382.860.000. Baru dikalikan tarif pasal 17 yang berlapis seperti Mbak Adel tadi sampaikan. Ketahuanlah PPh terutang untuk 1 tahun adalah 64.715.000. Sementara yang sudah dipotong dengan menggunakan TER bulanan itu 50.120.000. Maka PPh terutang untuk pasal 21 Desember tinggal dikurangkan saja PPh pasal 21 terutang setahun dikurangi yang sudah dipotong, ketahuanlah 14.595.000. Nah, inilah yang harus dipotong di dalam masa pajak terakhirnya. Berikutnya, Mbak Ami. Boleh next slide? Nah, ini sama kurang lebih gitu ya. Kalau tadi simulasi kasusnya adalah si pegawai itu bekerja dari awal tahun atau kewajiban pajak subjektifnya sudah ada dari awal tahun dan sampai dengan akhir tahun berjalan mulus gitu ya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini contoh kasusnya masih pegawai tetap tapi kewajiban pajak subjektifnya itu sudah ada sejak awal tahun, artinya misalnya dia sudah punya NPWP gitu ya, tapi baru bekerja di pertengahan tahun. Nah, ketika kasusnya seperti ini, si Tuan B contohnya, di mana dia bekerja di PTY, baru bekerja di 1 September, sementara statusnya adalah tidak menikah tanpa tanggungan atau TK0, maka skema penghitungannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi kita simulasikan di awal. Di mana untuk masa pajak selain masa pajak terakhir itu menggunakan TER bulanan yang berbasis status PTKP dan lapisan penghasilan bruto di masa pajak yang bersangkutan, sedangkan di masa pajak terakhir, seperti yang biasa kita lakukan di penghitungan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, tidak disetahunkan. Nah, ini contohnya September, Oktober, November, penghasilan brutonya sekian, tinggal dikalikan TER-nya sesuai dengan ketentuan, ketahuan 7%, maka untuk pemotongan PPh 21 bulanannya tinggal dikalikan saja seperti tadi. Untuk masa pajak terakhir, sama seperti yang sebelumnya, kita cari dulu penghasilan setahunnya, dikurangi biaya jabatan. Karena ini dia bekerja 4 bulan dan kewajiban pajak subjektifnya ada sejak awal tahun, maka tidak disetahunkan gitu ya. Tinggal dikalikan berapa bulan dia bekerja. Ketemu simulasi seperti yang tampak di layar. Prinsip yang sama juga untuk menghitung masa pajak terakhir ini, dihitung berapa sih PPh terutang setahun, dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong masa pajak sebelumnya. Nah, yang menarik di sini adalah setelah diperhitungkan, ternyata dia lebih bayar. Nah, karena ada kelebihan pembayaran, sesuai dengan amanat PP 58, kewajiban pengembalian atas kelebihan pemotongan itu melekat kepada si pemotong pajaknya. Atau dalam konteks ini adalah si pemberi kerjanya. Jadi si karyawan yang bersangkutan itu berhak menerima pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 yang kelebihan potong tadi dari si pemberi kerjanya. Ini poin pentingnya ada di sana. Berikutnya,
di slide berikutnya. Oke, nah ini contohnya agak sedikit berbeda, di mana ini si Tuan C ini kewajiban pajak subjektifnya dimulai setelah awal tahun pajak. Artinya misalnya contoh sederhananya dia baru memiliki NPWP karena dia adalah warga negara asing gitu ya. Kemudian baru bekerja di Indonesia, ternyata dia baru kewajiban subjektifnya timbul di masa pajak September 2024. Terkait dengan skema penghitungan PPh 21 bulanannya yang TER, itu sebenarnya sama saja, based on PTKP, based on penghasilan bruto. Yang membedakan di sini adalah hanya dari sisi masa pajak terakhir. Di mana ketika subjek pajak yang menerimanya ini, kewajiban pajak subjektifnya baru ada setelah awal tahun pajak, maka skema penghitungan pajaknya disetahunkan gitu ya, seperti yang biasa kita lakukan di peraturan-peraturan sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan. Hal yang sama juga terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir adalah berapa setahunnya dikurangi dengan berapa yang sudah dipotong. Ini contohnya adalah yang sudah dipotong 3.255.000, sementara yang terutang adalah setelah disetahunkan adalah 3.835.000. Maka ada kurang bayar 580.000. Konsep dasarnya adalah sama seperti itu. Mungkin boleh berikutnya Mbak Ami, kita cari skema yang lain gitu ya, bahwa untuk skema pegawai tetap kurang lebih sama lah, mau apapun polanya. Ini contoh-contoh yang dihadirkan di dalam slide ini, bisa Bapak Ibu jumpai di lampiran PMK 168. Ini banyak sekali ya skenario untuk pegawai tetap. Natura dan kenikmatan konteksnya sama lah, ketika dia menerima natura, dia menjadi penambah penghasilan bruto yang bersangkutan di bulan yang bersangkutan. Nah, kita bergeser ke pegawai yang tidak tetap. Tadi Mbak Adel sempat sampaikan bahwa untuk pegawai tidak tetap, dia terbagi menjadi dua skenario utama lah. Pertama, apakah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap ini diterima secara bulanan atau tidak? Ketika tidak diterima secara bulanan, maka dibagi lagi ada rumusan TER hariannya gitu ya, berdasarkan penghasilannya. Apakah dia penghasilannya di bawah 2,5 juta rupiah per hari atau lebih dari itu. Kita saksikan dulu contoh yang pertama. Untuk pegawai tidak tetap yang basisnya bisa jadi upah harian, upah mingguan, upah satuan ataupun upah borongan gitu ya. Contohnya Tuan L bekerja pada PTO di bulan Juni, dia menerima pekerjaan perakitan bingkai foto totalnya 10 hari. Atas 10 hari tersebut ternyata dia diberikan upah 4,5 juta rupiah untuk 10 hari. Nah, karena dia konteksnya adalah bukan dibayar secara bulanan, maka sesuai dengan skema penghitungan yang diatur dalam PP 58, itu harus dicari dulu penghasilan rata-rata hariannya. Nah, karena 4,5 juta itu untuk 10 hari, maka penghasilan bruto rata-rata seharinya adalah tinggal dibagikan 10. Ketahuanlah 450.000. Kemudian dari 450.000 ini disandingkan dengan penetapan tarifnya, tarif efektif harian. Untuk sampai dengan 450.000 tarifnya adalah 0% gitu ya. Maka tinggal dikalikan saja 0% kali 450.000. Maka PPh 21 yang harus dipotong sebesar 0 rupiah. Meskipun nilainya 0, sesuai amanat peraturan tetap wajib dibuat bukti potongnya. Nah, di sini di dalam PP-nya, di dalam PMK-nya mohon maaf, di situ disampaikan bahwa karena ini bekerja 10 hari, kewajiban pembuatan bukti potongnya tetap harus dibuat sebanyak 10 buah gitu ya. Nah, di sini timbul isu nih. Wah, kalau seandainya kontraktor gitu ya yang pegawainya ribuan, masa harus banyak membuat setiap hari seperti itu gitu ya. Nah, di sini di dalam PMK-nya ditegaskan juga sepanjang sistem informasinya belum mengakomodir pembuatan satu bukti potong untuk gabungan beberapa hari. Artinya secara regulasi ini diperkenankan untuk membuat bukti potong secara gabungan. Namun dengan catatan sistemnya ready. Nah, mungkin kalau kita perhatikan di sistem perpajakan yang sekarang,
itu belum mengakomodir gitu ya, harus satu demi satu. Tapi ketika nanti CITAS-nya misalkan Cortex Administration System-nya sudah diterapkan, di mana sudah mengakomodir penggabungan seluruh bukti potong, maka kewajiban pembuatan bukti potongnya bisa digabungkan sesuai dengan yang disampaikan dalam PMK-nya. Itu mungkin poin penting di yang part ini. Berikutnya kalau misalkan seandainya penghasilannya lebih dari 2,5 juta sehari, tapi based on masih penghasilannya bukan dibayarkan secara bulanan, ini contohnya satuan unit, maka skema penghitungannya kurang lebih masih sama. Kita cari sesuai dengan skenario-nya. Ini contohnya 300.000 per unit, sementara dia dalam satu hari menyelesaikan 10 unit. Artinya berarti penghasilan bruto seharinya adalah 3 juta. Ketika penghasilan brutonya lebih dari 2,5 juta rupiah, maka rumusan sesuai dengan pengaturannya adalah tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto hariannya. Di sini karena Barada masih di bawah 60 juta lapisannya, berarti 5% dikalikan 50% kalikan 3 juta, ketemulah 75.000 rupiah yang harus dipotong oleh PTN ini, gitu ya. Nah, mungkin dari tadi kita ngomongin, waduh skemanya banyak banget gitu ya. Tapi secara prinsip pada dasarnya ini adalah untuk memberikan gambaran. Implementasinya di lapangan nanti di dalam aplikasi ISPT Web PPH Pasal 21, skema penghitungan ini sudah akomodir oleh sistem gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua tidak perlu pusing dengan rumusan tarifnya, nanti tinggal memasukkan saja berapa penghasilan brutonya. Sistem yang akan menyesuaikan pengaturan tarif ataupun lapisan-lapisan yang diterapkan ya. Oke, boleh lanjut lagi Mbak Ami. Sedikit lagi ya terkait dengan contoh. Nah, ini untuk konteks pegawai tidak tetap tapi dia pembayarannya dibayarkan secara bulanan. Rumusannya tadi TER bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Sama seperti layaknya pegawai tetap. Berapa penghasilan brutonya? Misalnya contohnya di bulan Januari 4 juta, TER bulanannya berapa? TER bulanan itu merefer kepada PTKP. TKP-nya adalah TK0, maka di sini sesuai dengan ketentuan untuk lapisan di bawah 5.400.000 tarif TER bulanan kategori A adalah 0%. Maka dikalikan penghasilan brutonya ketemunya 0 rupiah. Di sini disampaikan kami, meskipun 0 rupiah tetap wajib dibuat bukti potongnya gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan masa pajak terakhir. Nah, yang membedakan untuk pegawai tidak tetap, kalau di untuk pegawai tetap masa pajak terakhir itu harus dikalkulasikan sesuai dengan tarif pasal 17, tapi untuk pegawai tidak tetap flat mengikuti TER bulanannya. Kalau misalkan dia penghasilannya dibayarkan secara bulanan. Lanjut. Nah, ini pegawai bebas gitu ya, pengacara. Ini juga mungkin memberikan isu gitu ya, ketika ada yang kalau kami menyampaikan dalam perspektif pegawai pajak kan TER ini ataupun implementasi PMK 58 ini kan sebenarnya ingin memberikan kemudahan dalam teknis penghitungan. Walaupun mungkin dari kacamata Bapak Ibu semua sebagai wajib pajak ataupun sebagai pemberi kerja, bisa saja kemudahan yang tadinya diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini menimbulkan isu tersendiri gitu ya. Khususnya ketika bertemu dengan kasus seperti pegawai bebas ini. Nah, ketika kita sama-sama tahu bahwa untuk bukan pegawai, kalau dulu itu ada penghasilan kena pajak yang harus dihitung secara kumulatif gitu ya, di mana tarifnya berarti bisa saja bergeser dari 5% menjadi 15% atau naik ke 25% dan seterusnya. Tapi kalau yang sekarang di PMK 58 ini, PP 58 ini dan PMK 168, penghitungannya flat. Tarifnya 5% dikalikan penghasilan 50% kalikan penghasilan bruto bulan. Boleh next slide-nya Mbak Ami biar lebih jelas untuk yang dokter. Lagi satu lagi. Nah, ini ya. 5% dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto bulanannya. Ini untuk yang bukan pegawai maksud saya ya. Kalau dulu ada bisa naik lapisan tarif, sekarang tarifnya flat. Yang mana artinya di masa pajak tertentu nilai PPh pasal 21 terutang yang dipotong oleh pemberi kerjanya ini akan lebih kecil daripada yang seharusnya dipotong. Dimana kalau kita summary-kan mungkin dia selisihnya ini akan menggunung di masa pajak terakhir gitu ya, di masa pajak Desember atau di PPh pasal 29.
ketika dia memperhitungkan PPh terutang yang sebenarnya di akhir tahun. Nah, di sini memang butuh strategi komunikasi yang baik antara pemberi kerja dengan si penerima penghasilan. Supaya jangan sampai ketika kita terapkan flat 5%, dia merasakan beban atas selisih yang biasanya PPh yang diterima, PPh yang dipotong itu dirasakan di masa pajak terakhirnya atau di masa pajak penghitungan PPh pasal 29-nya gitu ya. Karena seperti yang ditekankan oleh Pak Arief di awal tahun, bahwa tidak ada beban pajak yang baru. Yang adalah ya perubahan skema penghitungannya. Tapi skema penghitungan ini bisa saja menyebabkan PPh yang terutang di masa pajak yang bersangkutan menjadi lebih kecil. Nah, si selisihnya ini, saya ulangi lagi, bisa saja menggunung di akhir bulan, di akhir masa tahun, atau di PPh pasal 29-nya. Dan di sini butuh komunikasi yang baik dalam penyampaian pemotongannya gitu ya. Dan juga kami juga membutuhkan effort yang tambahan terkait dengan ini kepada wajib pajak khususnya bukan pegawai. Rumusannya tadi 5% dikalikan 50% kalikan penghasilan bruto yang bersangkutan. Maka itulah yang akan dipotong oleh si pemberi kerja. Tidak lagi melihat apakah kumulatif, non kumulatif, berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Rumusan tunggal gitu ya untuk bukan pegawai. Next. Ini sama kurang lebih ya. Lanjut saja skematiknya. Penghargaan ini rumusannya sama untuk peserta kegiatan gitu ya, bahwa untuk rumusan peserta kegiatan kan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan brutonya. Skematiknya sebenarnya tidak ada yang berubah dengan pengaturan yang sebelumnya. Ini contohnya Tuan W atlet bulu tangkis, dia punya menjuarai turnamen karena mengikuti kegiatan tertentu 200 juta penghasilan brutonya, maka tinggal dikalikan tarif pasal 17. Karena dia berada di dua lapisan, maka skematiknya sama seperti yang tampak di layar. Gitu ya. Next saja Mbak Mi. Ini juga manfaat pensiun, ada tambahan penegasan gitu ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri itu dulu ya. Tantiem, bonus, gratifikasi sama, tidak ada perubahan. Oke, ini untuk PNS kurang lebih sebenarnya sama, tapi konteksnya adalah ketika misalnya dia bekerja dari dua pemberi kerja. Nah, critical point di slide ini adalah ketika misalnya ada pegawai tetap, contohnya ini PNS ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang PNS, dia contoh sederhananya kami pegawai DJP kemudian ditugaskan ke KPK misalnya ya, jadi pegawai KPK di mana untuk gaji tunjangan biasa, tunjangan istri anak dibayarkan di KPP pemberi kerja A-nya, tapi karena dia diperbantukan, tunjangan jabatannya dibayarkan di pemberi kerja yang kedua. Poin pentingnya adalah sikap si pemberi kerja yang kedua dalam menghitung pajak di masa pajak terakhirnya, dia harus memperhitungkan bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja yang pertama, supaya dikalkulasikan dengan baik oleh si pemberi kerja yang kedua, tidak menyebabkan kelebihan pembayaran ataupun kekurangan pembayaran dari si pegawai yang bersangkutan ketika dia dilapor SPT masa pajak terakhir. Di sini poin pentingnya si pemberi kerja A ini wajib memberikan bukti potongnya kepada pemberi kerja B untuk dikalkulasikan ulang. Nah, mungkin detail-detailnya ini Bapak Ibu bisa pelajari di slide yang akan kami bagikan. Poin pentingnya tadi pegawai TER itu, tarif efektif itu diterapkan khusus untuk pegawai tetap selain masa pajak terakhir dan pegawai tidak tetap. Selebihnya skematiknya sama kecuali untuk yang bukan pegawai di mana tidak lagi memperhitungkan kumulatif atau bukan kumulatif dan tidak lagi memperhitungkan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan contoh-contohnya. Kami serahkan lagi ke Mas Leander. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Angga. Nah, jadi begitu pemaparan dari perubahan peraturan tarif efektif rata-rata. Nah, mungkin untuk memulai sesi pertanyaan hari ini, mungkin aku mau nanya nih pada teman-teman di DJP gitu ya. Karena tadi aku lihat kan bahwa pegawai harian itu memiliki efek yang signifikan juga tuh. Karena kita mau nggak mau, kita lihat bahwa pegawai harian tuh kita mesti terbitin bukti potongnya setiap hari. Nah, dan kalau kita bilang
pegawai harian khususnya perusahaan konstruksi itu banyak banget karena memang mereka pegawai-pegawai lapangannya itu lebih banyak pegawai harian. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah memang kita perlu untuk menerbitkan semua bukti potong kepada pegawai harian atau nanti mungkin sistemnya akan seperti apa ya? Itu sih mungkin untuk membuka. Iya, oke, terima kasih Mas Leander. Terkait ini sebenarnya kami tadi sudah menyentil sedikit ya. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Bentar. Oke, nah ini. Saya coba share screen. Secara ketentuan, kalau kita bicara secara ketentuan, kita telaah bersama di dalam PMK 168-nya. Di situ sebenarnya sudah ditegaskan bahwa, nih ya, yang poin A, yang saya kursornya gerak-gerak ini. Sebenarnya dimungkinkan bagi pemberi kerja untuk membuat bukti potong secara gabungan untuk pegawai tidak tetap untuk beberapa hari gitu ya. Contohnya tadi kasus konstruksi ya Mas Leonard ya, di mana pegawainya ribuan gitu ya. Kan tentu kalau konteksnya harus membuat bukti potong satu-satu itu sungguh merepotkan. Secara regulasi dimungkinkan untuk dibuatkan bukti potong secara gabungan. Namun di sini ditekankan ada catatan sepanjang sistem informasinya belum mengakomodir pembuatan bukti potongnya, maka tetap kalau sistemnya memang wajib masih belum bisa gabungan, tetap harus dibuat satu demi satu. Nah, kalau kita lihat di sistem pajak yang sekarang, memang belum mengakomodir gitu ya di aplikasi e-Bupotnya. Maka konteks ke depan ketika implementasi CITAS ini sudah diperhitungkan juga dan dikembangkan juga, sudah menggabungkan intinya sudah mengakomodir skenario yang ini. Nah, ketika sistemnya sudah siap, sudah mengakomodir, maka si pegawai konstruksi tadi tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat bukti potong secara harian, tapi bisa digabungkan sekaligus untuk beberapa hari. Tapi catatannya tadi, sepanjang sistemnya sudah mengakomodir. Kalau dari sisi regulasinya sudah mengakomodir gitu. Oke. Terus Oke. kira-kira sistemnya bakalan kapan adanya tuh Mas Andre? Udah ada ini belum? Kalau di ini ya sependek pengetahuan saya, kalau di aplikasi ISPT Web itu belum Mas. Tapi untuk di CITAS, di Cortex, yang sistem perpajakan terbaru ke depan ya, yang akan mungkin insya Allah di pertengahan tahun ini, itu sudah mengakomodir. Jadi mungkin kita sama-sama menunggu saja ya untuk konteks yang ini. Oke, iya. Karena memang kan kita juga mungkin minggu-minggu depan tentu kita udah mulai melakukan perhitungan perpajakannya buat bulan Januari kan, gitu. Jadi, iya, kita sambil menunggu juga nih. Betul, kami pun sama-sama menunggu nih. Kami kan sebagai tukang marketing lah ya, kalau kamu boleh bilang. Penyuluhin tukang marketing masih menunggu juga nih ISPT Web yang akan dipakai oleh Bapak Ibu semua untuk memperhitungkan mana nih, kami mau ngobrol juga nih ke wajib pajak nih untuk menjelaskan tata caranya. Tapi untuk sampai dengan hari ini kita ngobrol belum rilis gitu ya, kita tunggu saja rilis. Nanti juga Mas Leandro pasti dapat informasinya lah ya dari situs-situs pajak ataupun media sosial yang ada di Direktorat Jenderal Pajak seperti itu kalau udah rilis. Oke. Nah, mungkin aku ada pertanyaan lagi nih. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa masuk ke link pertanyaan yang tadi diisi, atau mungkin mau join bertanya langsung juga diperkenankan untuk raise hand juga. Izin sedikit menambahkan Mas Leander. Silakan Mas Arief. Ya, kalau Mas Leander mungkin udah firm banget tentang itu, tapi Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan Mas Angga tadi ya, bahwa prinsipnya untuk bukti potong kita untuk pelaporan pasal 21 withholding tax termasuk PPN itu adalah sudah pre-populer. Kita tidak perlu membuat SPT, bahasanya seperti itu ya. Kita membuat e-Bupot, maka akumulasi dari bukti potong itu ataupun faktur nantinya, saya menyimpang sedikit ke PPN, itulah yang akan ke bawah di SPT-nya ya, gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi bahwa secara prinsip ini, prinsip dasarnya bahwa setiap ada penghasilan di salah satu orang ya, maka ada aspek pajaknya
dan itu akan tercatat dengan baik kalau identitasnya jelas ada di situ. Maka dalam bupot pasti mutlak kan akan mengisikan sesuatu yang disampaikan Mas Angga tadi, yaitu minimal NIK-nya, yang nantinya NIK itu NIP. Tapi nah, karena apa? Itu mencerminkan bukan mencerminkan, menggambarkan real seseorang itu mendapat ada transaksi ekonomi, mendapat penghasilan di situ, ini pajaknya gitu ya, kelihatan. Jadi kelihatan nggak akan lagi bupot, ini bupot apaan, nggak ada itu bisa. Tapi ternyata seiring berkembangnya ada sedikit dimudahkan seperti yang dicontohkan Mas Yadato tadi ya, tukang-tukangnya gitu ya tadi sebutkan ya, tukang harian. Nah ini kalau ini semua nanti nggak jalan, akhirnya dimudahkan. Nah regulasinya sudah, nah kita tunggu di korteknya yang sulit tadi mungkin. Tapi prinsip dasarnya biar Bapak Ibu teman-teman semua megang bahwa mutlak bahwa kita membuat sesuatu, bukpot itu ya bukti potong untuk siapa. Kalau tanpa identitas berarti tidak bunyi bukpotnya gitu ya. Oke, Oke, silahkan yang berikutnya. terima kasih Mas Arief. Nah, ini aku sambil masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan nih. Nah, ada satu pertanyaan menarik nih terkait sama si pemadanan NIK. Jadi memang ini dari Bapak Arif Nur. Nah, beliau bertanya terkait sama efek dari pemadanan NIK. Nah, jadi beliau berdasarkan dari apa yang terjadi di lapangan bahwa ketika pemadanan NIK itu terdapat 2 NPWP di daerah yang berbeda karena terdapat 2 KTP. Nah, untuk pengurusan hal ini seperti apa dan apa konsekuensinya jika sampai batas waktu pemadanan selesai masih belum berhasil, apakah dianggap tidak punya NPWP sehingga adanya naik tarif 20%. Jadi seperti yang kemarin tuh, Mas Arief. Oke, nanti dari saya dulu ya, boleh yang lain menambahkan. Mungkin resen kalau biar lebih presisi pertanyaannya, tapi yang sejauh yang saya tangkap, nanti misalnya belum puas silahkan resen. Sejauh yang saya tangkap berarti ada NPWP ganda gitu ya. Ya, Betul. kemungkinan itu terjadi Pak Arif, Pak Nur ya, Pak Nur itu bekerja di sebuah perusahaan dulu sudah mendaftarkan secara mandiri NPWP, kemudian ada peraturan mungkin sekitar tahun 2010 didaftarkan secara massal oleh perusahaan. Maka ya sudah, salah satunya ya nanti bisa disebutkan oleh Mas Angga atau Mbak Ami atau Mbak Adel. Yang lain salah satunya adalah meminta penghapusan yang satunya itu, yang nggak benar. Yang akan dipakai yang mana? Yang digunakan saja, yang digunakan selama itu melaporkan, itulah dipadankan gitu ya. Mekanisme padannya kalau dari narasi pertanyaannya tampaknya tadi sudah paham, login ke DJP online dan seterusnya. Boleh teman-teman lain menambahkan? Oke. Udah? Mas Angga mau nambahin. Iya, tadi sih kuncinya sih satu menghapus NPWP-nya. Tinggal masalah pertanyaan lanjutannya kan, apa konsekuensinya ketika sampai dengan batas waktu terakhir pemadanannya belum tuntas-tuntas juga gitu ya. Oke, kalau dari sisi sistem, saya mencoba melihat dalam perspektif sistem dan pembuatan bukti potong. Maka ketika NIK-nya itu belum padan menjadi NPWP-nya, maka secara sistem ketika si pemberi kerja akan melakukan pembuatan bukti potong, dia tidak dapat membaca datanya. Yang artinya pembuatan bukti potongnya tidak dapat dibuat gitu ya. Bagaimana? Apakah dikenakan tarif 20% lebih tinggi? 20% lebih tinggi pun tetap NIK-nya itu harus clear dulu gitu ya. Ketika misalnya clear NIK-nya menjadi NPWP, maka sampai dengan Juni 2024, kalau misalkan, sorry, saya jadi berantakan. Sampai dengan Juni 2024, NIK yang sudah padan itu dianggap sebagai NPWP. Artinya ketika NIK-nya tidak padan dengan NPWP-nya, maka sanksi pengenaan tarif 20% lebih tingginya masih terikat gitu ya. Namun dalam konteks implementasi CITAS, ketika NIK NPWP ini mengalami kendala pemadanan,
akan ada kebijakan khusus gitu ya dari Direktur Jenderal Pajak, namun kami belum dapat menyampaikan juga karena masih dikaji gitu ya terkait ini. Tapi pada prinsipnya pengenaan tarif lebih tingginya itu masih ada melekat sesuai dengan undang-undang. Namun apakah karena dia itu sebenarnya sudah punya NPWP, tapi cuma karena NIK-nya belum padan, itu seperti apa perlakuannya ini kami belum bisa jawab gitu ya. Nanti ada kebijakan khusus terkait ini dari Direktur Jenderal Pajak. Mungkin seperti itu. Tapi untuk memitigasi hal itu, karena untuk dari sisi pemberi kerja itu wajib membuat bukti potong, maka tentu saja si pegawai yang NIK-nya ganda tadi harus segera menghapus NPWP-nya. Toh sekarang juga dalam konteks penghapusan NPWP, kalau konteksnya NPWP ganda itu ya prosesnya sangat-sangat mudah. Tidak harus datang ke kantor pajak terdaftar, tapi juga bisa menggunakan channel-channel yang sudah disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui WhatsApp Helpdesk misalnya gitu ya. Tinggal cari saja bapaknya itu terdaftar di KPP mana yang NIK ganda NPWP ganda tadi. Setelah tahu NPWP yang benar, maka tinggal diajukan penghapusan NPWP yang salahnya ke KPP terdaftar dengan menggunakan WA Helpdesk tadi. Nanti formulir-formulirnya bisa disampaikan melalui email gitu ya. Jadi kendala jarak sebenarnya sudah bisa terselesaikan dengan adanya WA Helpdesk KPP. Mungkin seperti itu sih tambahannya Pak Arif. Oke, sebenarnya pertanyaan lanjutan nih Mas Angga, apakah kedepannya masih memungkinkan ketika kita melakukan pemotongan PPh 21 itu menggunakan NPWP 0 atau NIK 0? Oke, ya baik. Ini sebenarnya agak nyambung statement saya atas pertanyaan pertama ya. Jadi kolom keniscayaan sebuah kegiatan ekonomi termasuk pemberian penghasilan untuk pegawai karena bekerja di sebuah perusahaan itu akan tercapture penuh siapa yang diberikan dan dipotong berapa penghasilan kalau apa? Kalau ada identitasnya. Dan itulah nih. Maka salah satu tujuan NIK NPWP itu ya terjadi karena apa? NPWP bisa jadi nggak ada. Kalau NIK, Mas Leander, NIK kira-kira ada yang nggak punya nggak? Pasti ada kan? Dan belasan makanya itulah NIK. Nah, kemudian terkait regulasi mungkin karena saat ini nanti seperti apa belum ada, kami tidak bisa memberikan rule, tapi yang pasti dalam bukti potong, kecuali yang sedikit dikecualikan tadi tentang tukang dan sebagainya, itu mutlak ada di dalamnya. Coba aja tes untuk bupot sekarang, misalnya buat bupot tanpa itu nggak bisa dilanjutkan kan, ya kan? Termasuk itu mutlak. Dan semestinya tidak ada alasan untuk tidak bisa mencantumkan NIK atau penerima penghasilan juga tidak memberikan NIK. Karena NIK pasti KTP-mu mana gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang itu NIK menjadi salah satu hal yang menjadi rahasia juga ya Mas. Iya, iya. Jadi memang kita mesti menjaga NIK kita atau NPWP kita dengan baik gitu karena mungkin ya bisa disalahgunakan untuk hal-hal lain gitu ketika kita tidak menjaga NIK kita dengan baik. Itu mungkin. Nah, kita next ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mario di Marunda. Nah, beliau bertanya, untuk BPJS TK dan kesehatan ada komponen JHT karyawan menjadi pengurang, JP karyawan menjadi pengurang, kesehatan karyawan, JKK, JKM dibayar perusahaan menjadi penambah bruto, JHT dibayar perusahaan, JP dibayar perusahaan, kesehatan dibayar perusahaan menjadi penambah bruto. Apakah benar komposisi seperti ini? Pengurang, BPJHT menjadi pengurang, akses perhitungan terkait sama BPJS ini akan seperti yang sebelumnya kan ya Mas Arif ya, nggak ada perubahannya kan ya? Kalau apa yang menjadi tunjangan dan potongan tadi disebutkan macam-macam ya, itu kayaknya beberapa sudah ditotolkan Mas Angga. Tapi kalau terkait ini ya, pemotongan BPJS mungkin nggak ke kami ya, tapi karena tidak ada perubahan, ya sama. Iya, Harusnya sama sih kalau nggak berubah. ya. Oke. Ada tambahan Mas Angga? Iya. Sebenarnya gambaran skematik BPJS, JKK, JKM, iuran pensiun, iuran jaminan pensiun itu sudah dijelaskan di buku yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak ya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dilihat di download buku Cermat PPh pasal 21.
khususnya di halaman 61. Saya coba tampilkan ya sebentar. Oke, wait. Halaman 61. Oke, sebentar. Saya share screen. Nah, kurang lebih, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya sebelah. Nah ini, skematiknya seperti ini. Jadi ketika misalnya BPJS Kesehatan, JKK ataupun JKM ini ditanggung oleh pemberi kerja, maka dia menjadi komponen penambah penghasilan brutonya. Sementara ketika misalnya BPJS-nya dibayarkan sendiri oleh karyawan, seperti yang tampak di layar. Nah, XX ini artinya dia tidak menjadi penambah, VV ini dia menjadi penambah di yang bersangkutan. Iuran pensiun, iuran jaminan pensiun, iuran jaminan hari tua ataupun THT ketika dibayarkan sendiri oleh karyawan ini menjadi komponen pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak tahunannya gitu ya. Ini skematik ini sebenarnya skematik lama, tidak ada perubahan Mas Leander dan Bapak Ibu semua. Ini ilustrasi aja untuk menggambarkan mana yang menambah, mana yang mengurang, mana yang dibayar sendiri tapi tidak berpengaruh apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa diunduh di situs pajak.go.id atau di laman tautan yang saya ketikkan di kolom chat sebentar. Mungkin itu aja sih, Mas. Oke, nah terus aku melihat gini, Mas Angga, Mas Arief gitu ya. Kan kalau kita lihat sebenarnya dengan berlakunya TER ini, jadi apa perusahaan itu akan melakukan perhitungan dari Januari sampai November itu menggunakan TER dan kemudian di Desember itu akan melakukan perhitungan secara progresif lagi kan ya, sesuai sama pasal 17. Nah, banyak kondisi di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak khususnya yang memiliki banyak pegawai ya, itu kan mereka sebelumnya melakukan pemotongannya itu sama lah setiap bulannya. Nah, kemudian dengan berlakunya TER ini akan ada efek di mana mungkin di Desember itu akan melakukan pemotongan lebih besar, jauh lebih besar karena dilakukan perhitungan ulang untuk khusus Desember. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara dari kalian atau pendapat kalian gitu, bagaimana kita menjelaskan kepada karyawan gitu ya? Karena kan memang kita tahu kalau karyawannya itu banyak, apalagi di daerah-daerah, tentu terkait dengan sosialisasi ini belum menyeluruh gitu sampai sana. Dan kita butuh sangat bantuan dari DJP untuk melakukan sosialisasi gitu kepada mereka. Karena khususnya yang di HR itu pasti akan kesulitan menghadapi mereka, khususnya yang punya serikat pekerja, karena memang potongannya itu besar di akhir gitu. Apakah memang kita perlu untuk melakukan tax management yang baik gitu? Apa gimana tuh saat ini? Baik, menarik ini dari nuansa pertanyaannya, berarti Mas Lender sudah mengilustrasikan banyak contoh, baik itu besarannya atau baik itu bagaimana kontrak antara pegawai dan perusahaannya, begitu kan? Secara umum sebenarnya apa yang disajikan dari itu sedemikian hingga dibuat nanti secara umum dengan penghasilan yang segitu maka kurang bayar sedikit. Tapi bisa jadi ada kondisi-kondisi yang disampaikan Mas Leander tadi, nanti akan kurang bayar sedikit. Ya, satu, kemudian kemudian yang paling pokok menjelaskan apa teman-teman para pegawai yang paling pokok bahwa yang dipotong secara total dalam 1 tahun ini adalah sama. Kemudian, nah ini kalau mau bahasa bagiannya kan, bahkan Januari November nanti Bapak Ibu penghasilannya bisa lebih gede itu dulu, walaupun di akhir tahun ini. Nah, salah satunya itu ya, selepas kemudian metode bisa sangat berbeda-beda tergantung bagaimana value perusahaan tersebut dipakai. Nah, satu menarik tadi, malah bisa jadikan rujukan ke teman-teman semua. Salah satunya tadi ada apa yang disebutkan, ada plan-nya ya, ada plan-nya. Apakah itu secara spesifik disisihkan atau apapun lah, tapi tetap memenuhi mekanisme ini ya. Selama masih dalam koridor ini ya saya pikir nggak apa-apa gitu ya. Tapi bahasa itulah, bahasanya dibalik bahasa bahagia.
Nah ini jadi lebih gede kan. Nah, tapi jatuhnya nanti sama ya, mungkin perhitungan di akhir tahun lumayan kan bisa mendapat lebih gede duluan. Secara umum orang kan utang mendapat duluan, uang duluan itu kan lebih senang. Boleh yang menambahkan yang lain. Ini berbicara seni ini ya berarti ya. Iya, jawabannya tadi sudah disampaikan Mas Leander sendiri, Sur, ya. Text management gitu ya. Dan memang strategi komunikasi, kalau kita ngomong, ya kami juga ngebayangin gitu ya, ketika kita ngomongin HR, ketika bersinggungan dengan buruh misalnya, ngomongin rupiah sedikit aja pasti dalam bahasa Bandung itu senggol bacok gitu ya. Jadi di sini memang ada butuh strategi komunikasi baik. Entah itu kalau dalam konteks kami sih ya, dalam konteks Direktur Channel Pajak, kalaupun perusahaan-perusahaan ini membutuhkan edukasi kepada para buruhnya, kami dengan sangat terbuka gitu ya untuk bersedia untuk melakukan edukasi ke KPP-KPP pun tentu sangat welcome terkait dengan hal ini. Terkait dengan penginformasian kepada si buruh yang bersangkutan, pegawai dan tanda kutip ya, pegawai yang bersangkutan. Ya, ini kembali lagi ke strategi masing-masing perusahaan. Tadinya saya berpikir sendiri gitu ya. Apa perlu gitu ya di dalam rekap gaji bulanan yang disampaikan kepada pegawai itu diinformasikan. PPh yang dipotong adalah sekian. Nanti ada selisihnya, no? Selisihnya inilah yang akan dipotong di masa pajak Desember gitu. Jadi sudah terinformasikan dalam rekap gaji bulanan yang disampaikan kepada si pegawai atau buruh tadi. Tapi itu strategi ya, kembali lagi ke setiap perusahaan pasti punya strategi komunikasi masing-masing, tapi dalam konteks DJP kami siap untuk membantu mengedukasi kepada para pegawai yang bersangkutan. Seperti itu sih, Mas. Iya, karena saya coba bayangin seperti yang Mas Angga bilang, memang kalau sama serikat pekerja itu memang sedikit pun Rp1 pun itu kita senggol bacok semua. Jadi kita coba ngebayangin ketika di Desember mereka udah berharap dapat bonus, kan biasa keluarnya di Desember, terus tiba-tiba potongan pajaknya besar, wah itu kita akan di demo besar-besaran gitu, apalagi sama serikat pekerja, mereka kan cukup solid gitu. Gitu, oke. Kita next ke pertanyaan berikutnya, itu terkait sama, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Neni. Apakah aplikasi ISPT masa penghasilan pasal 2126 sudah update dengan TER bulanan dan mengakomodasi PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana perhitungan bonus dan THR, apakah menggunakan THR bulanan juga? Nah, mungkin kalau aplikasi ISPT-nya masih menunggu ya Mas Angga ya? Iya, jawabannya sudah mengakomodir, cuman belum rilis gitu ya. Kita masih sama-sama nunggu aja. Oke. Berarti kalau untuk perhitungan bonus atau THR-nya menggunakan THR bulanan juga? Iya, tadi di simulasi contoh kasus pegawai tetap tinggal digabungkan saja gitu ya dengan gaji rutinnya, tunjangan rutinnya, langsung dikalikan TER bulanannya. Jadi skematik berpikirnya agak sedikit berbeda dengan yang sebelum implementasi PP 58. Kalau dulu kita menghitung PPh gaji tunjangan sendiri, PPh bonus atau THR sendiri. Nah, sekarang enggak. Sekarang ngumpul jadi satu pemotongan. Pemotongan PPh gaji bonus tunjangan. THR gitu ya, langsung dikalikan TER bulanan yang bersangkutan. Jadi PPh pemotongannya cuma satu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Angga tambahannya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau join ke live untuk bertanya langsung kepada teman-teman Direktorat Jenderal Pajak atau Pak? Sorry, saya izin bertanya, Bapak. Boleh silakan. Jadi yang tadi ISPT-nya kan belum tersedia gitu ya. Sementara kita untuk bulanan sudah menggunakan aplikasi itu kan rumusnya keluar sendiri ya. Nah, kalau belum mengakomodir gimana? Itu kan nggak bisa diotak-atik ya untuk formula yang ada di ISPT sekarang. Oke, mungkin ngebantu Mas Angga. Jadi kan memang aplikasi ISPT-nya kan masih belum terbit nih sekarang. Nah, sedangkan kita minggu depan udah mau mulai perhitungan gajiannya nih. Iya. Nah, gimana nih caranya untuk solusinya gitu sih? Oke, izin ya menjawab dulu ya Pak Arif. Pak Arif nanti melengkapi ini. Sambil menunggu aplikasi yang akan rilis ini, mungkin kalau kami boleh sarankan, Bu Nani dan teman-teman Bapak Ibu semua yang lain bisa membuat skema penghitungan sendiri gitu ya, dengan kertas kerja sendiri ataupun kalkulator
sebenarnya kalkulator-kalkulator yang sudah disediakan di laman-laman online gitu ya. DJP pun mengeluarkan ada yang namanya kalkulator 21. Bisa dicek di kalkulator21.pajak.go.id. Gitu ya, sudah ada. Itu sudah mengakomodir TER. Jadi kalaupun mau menghitung secara manual bisa, kalau ada yang punya kertas kerjanya mungkin kita bisa saling berbagi di sini, silahkan gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi pelaporan, silakan Bapak Ibu menggunakan kertas kerja sendiri atau kalkulator yang ada sendiri. Nanti ketika aplikasinya sudah rilis, itu di sana disediakan skema impor juga dari Excel gitu ya. Jadi tinggal memindahkan saja apa yang sudah dihitung dengan menggunakan TER dengan kertas kerja sendiri ke dalam skema impor aplikasinya. Di dalam aplikasi nanti tinggal mengimpor hasil pemindahan tadi. Jadi tidak perlu repot 2 kali kerja gitu, seperti itu. Sambil menunggu ya. Mudah-mudahan sih di minggu-minggu ini sudah rilis. Kami juga sangat berharap supaya rilis segera mungkin gitu. Mungkin Pak Arief bisa menambahkan? Baik, cukup. Memang belum, tapi pengalaman yang ada, kita ada revolusi baru, hal baru selalu udah keluar kok ini pada saat memang pas dibutuhkan. Ya, itu aja sih. Terima kasih Pak Angga, Pak Arief. Oke. Sorry Mas, saya ulang ya. kalkulator.pajak.go.id. Nah, silakan kalau mau menghitung skema menggunakan TER ada di kalkulator.pajak.go.id. Ini versinya DJP ya. Nanti bisa juga kalau misalkan ada skema PPh pasal 21-nya di tanggung perusahaan, bisa di gross up, ada full gross up, ada di sana. Silakan dicoba untuk melakukan simulasi penghitungannya. Di tempat lain juga, tetangga-tetangga lain juga sudah buat kalkulator PPh 21 sendiri, mana saja yang dimanfaatkan. Yang penting bisa membantu Bapak Ibu semua dalam menghitung PPh 21 sebelum aplikasi ISPT webnya rilis seperti itu. Oke, terima kasih Mas Angga. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mau join silakan ya. Jadi tinggal rasain aja. Nah, kita sambil mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Adel yang masuk. Ya, Mas Render, udah tidak ada pertanyaan yang masuk. Barusan saya cek. Oke, berarti Bapak Ibu yang join hari ini kira-kira udah memahami nih untuk terkait TER ini. Nah, Boleh izin bertanya kembali? boleh silakan. Silakan lanjut. Silakan. Jadi kalau tadi kan dihitung di masa Desember, sedangkan kita TER-nya itu bulanan. Misalnya di bulan Januari masuk di TER A, kemudian di bulan Desember sudah menjadi TER B. Nah itu ketika kita mau menghitung pajak tahunan yang berlaku misalnya dari K0 dan K1, yang mana ya Pak? Saya bingung gitu. Apakah ikut K0 karena misalnya di Januari baru K0, nanti di bulan Desember sudah K1, pada waktu menghitung setahun di bulan Desember PTKP-nya ikut yang mana ya Pak? Oke. Gini, terkait PTKP itu dilihat pada kondisi awal tahun kalender atau tahun pajak gitu ya. Anggap 1 Januari dipakainya. Contoh, untuk tahun 2024 misalnya, Angga statusnya adalah di 1 Januari K0. Maka K0 itu akan digunakan untuk penghitungan TER bulanan dari Januari sampai dengan November. Karena untuk masa Desember kan kita menggunakan skema tarif pasal 17 gitu ya. Jadi PTKP itu dimanfaatkan untuk 1 tahun kalender. Nah, ketika Angga ini menambah tanggungan, maka penambahan tanggungannya itu baru bisa diakui di awal tahun pajak berikutnya, berarti di 2025-nya. Jadi mulai Januari 2025 PTKP-nya nanti berubah. Seperti itu, Mbak. Jadi dari Januari sampai Desember masih melihat pada kondisi PTKP di awal tahun kalendernya, di awal tahun 2024 tadi misalnya. Dan dia penghitungan itu terus, PTKP itu akan digunakan terus sampai akhir tahunnya. Baru berubah ketika di awal tahun berikutnya. Seperti itu. Clear? Jadi selama, maaf Pak Angga, jadi Ya. selama Januari sampai Desember nggak akan berubah kelompok TER A-nya gitu ya? Betul, kategorinya ya, Iya, kategori A-nya. kategori nggak akan berubah berarti. Betul sekali.
Oke, Tarifnya akan fluktuatif kalau tarif ya, mengikuti penghasilan brutonya. Iya, baik. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, mungkin aku nambahin pertanyaan Mas Angga terkait materi ini. Kan sebenarnya kalau kita lihat banyak teman-teman mungkin yang pegawai itu yang mungkin pindah gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu pindah dari perusahaan A ke perusahaan B dan juga mungkin mereka nggak mau untuk memberikan bukti potong dari tempat kantor sebelumnya itu karena biasanya ketika negosiasi itu pindah mereka bilang bahwa oh gajinya misalkan di tempat sebelumnya 40 juta padahal sebenarnya bukan 40 juta gitu karena memang untuk membuat naik gaji tempat barunya itu gede. Nah, apakah sebenarnya dengan TER ini kita perlu untuk memberikan memberikan bukti potong dari tempat sebelumnya ke tempat baru atau memang seperti sebelumnya aja gitu ya. Jadi ya udah nanti dihitungin ulang, nanti tentu KB-nya akan menjadi besar lagi gitu. Apa seperti apa tuh? Oke, ya sorry agak ke distraksi sebentar. Iya, jawabannya seperti yang Mas Rayandra sampaikan terakhir gitu ya. Itu kan pilihan ya. Ketika bukti potong itu mau disampaikan atau tidak disampaikan, impact-nya akan dirasakan oleh si pegawai yang dipotong yang menerima penghasilan gitu ya. Ketika misalnya di bukti potongnya diberikan dari pemberi kerja lama, maka tentu di masa pajak Desembernya akan sudah memperhitungkan kalkulasi selama 1 tahun. Nah, ini juga impact-nya ketika misalnya PPh-nya ditanggung oleh perusahaan atau ditunjang oleh perusahaan whatever namanya gitu ya. Tapi ketika yang impact-nya kalau misalkan bukti potongnya disampaikan ke pemberi kerja yang baru di SPT tahunan menjadi nihil. Idealnya seperti itu. Tapi ketika bukti potong dari pemberi kerjanya lama tidak diberikan, maka salah satu yang harus ditanggung oleh si karyawan yang bersangkutan adalah kurang bayarnya di dalam SPT tahunan menjadi besar gitu ya. Itu risiko yang harus ditempuh kalau misalkan memilih untuk tidak menyampaikan. Seperti itu sih, itu kembali lagi self assessment prinsipnya, maka diserahkan kepada wajib pajak sendiri mana yang menurut dirinya tepat gitu ya. Seperti itu sih, Mas. Oke. Karena saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman nih, karena banyak banget yang memang mereka nggak mau sampai bukti potong tempat baru karena takut ketahuan bahwa gajinya gede gitu. Jadi mengingatkan bahwa ya kalau memang tidak disampaikan ke tempat baru tentu akan membuat kurang bayarnya menjadi besar. Apalagi kalau PPh 21-nya ditunjang oleh perusahaan. Nah, oke, terus kemudian kita lihat ke kolom chat lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Anisha SR. Mungkin Ibu mau join, Bu. Bertanya langsung boleh loh, Bu, kalau mau join. Tapi aku bantu bacakan. Nah, izin bertanya untuk perhitungan kepada bukan pegawai tenaga ahli atau dalam kurung dokter, apabila skema yang terbaru tidak melakukan akumulasi atas penghasilan yang terima setiap bulanannya, akan memungkinkan adanya kurang bayar yang besar di perhitungan PPh 29 dokter akhir tahun. Dan biasanya dokter akan menanyakan kepada kami atas kurang bayar tersebut. Lalu dengan ini apakah diperbolehkan untuk kami sebagai pemberi kerja melakukan pemotongan dengan skema akumulasi atau skema perhitungan yang terbaru ini tidak akumulasi, adakah mandatori untuk diaplikasikan? Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Sebelum yang lain nambahin, tadi 2 itu sebenarnya 1 udah di slide yang disampaikan Mbak Adel, bahwa tadi bukan pilihan. Kemudian yang kedua, terkait pertanyaan ini sebenarnya secara prinsip sama dengan pertanyaannya Mas Leander tadi ya, mitigasi kekurangan bayar di akhir tahun. Ya memang dokter yang profesinya sebagai pegawai di penghasilan tentu enggak, berarti ya jawabannya linear yang saya sampaikan atas pertanyaan Slender tadi, bagaimana komunikasi, kemudian bagaimana pengelolaan pajaknya. Itu saja sih. Ada tambahan yang lebih teknis lagi? Cukup Pak, clear kayaknya. Cukup ya. Ya, itu faktanya. Berarti untuk skema akumulasi itu memang ya dibalik lagi kepada perusahaan ya untuk melakukannya gitu. Jadi ya kalau memang untuk mengurangi resiko dipertanyain nanti di akhir tahun besar pemotongannya kenapa ya dengan melakukan skema akumulasi itu gitu sih. Sorry, kalau dalam konteks kami, konteks pemajakan, bukan pilihan ya konteksnya ya.
Jadi kalau untuk tadi kalau dalam pemotongannya itu tidak akumulatif. Tapi kalau konteks implementasi di lapangan, ya mangga diserahkan kepada si pemberi kerjanya untuk memitigasi segala macam risiko. Gitu. Mohon maaf Mas, kemudian melanjutkan pertanyaannya. Ini untuk yang bukan pegawai ya. Tadi kan kalau bukan pegawai, suara saya masuk ya? Masuk. Cuman agak kecil. Kalau bukan pegawai itu kan sebelumnya akumulasi, terus habis itu tarif bruto yang sekarang, terus habis itu dikali 50% dikali tarif gitu kan, berdasarkan akumulasi yang udah diperhitungkan sebelumnya. Misalnya akumulasinya sudah sampai layer di tarif 15%, kita kalikan 15%. Nah, kalau misalkan di perhitungan yang terbaru kan kalau dilihat misalnya walaupun sudah mencapai tarif 15% kan di bulan yang berikutnya kita tetap mulai dari perhitungannya dari 5% lagi, 15% lagi seperti itu ya. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita menggunakan akumulasi seperti skema yang sebelumnya, seperti itu Mas? Oke. Jawaban sesuai amanat PMK 168-nya, jawabannya tidak boleh akumulatif. Jadi pilihannya adalah satu tarif tunggal. 5% dikalikan 50% dikalikan penghasilan brutonya. Jadi sudah tidak lagi memperhitungkan kumulasinya kalau dilihat di PMK 168-nya. Seperti itu sih, Mbak. Jadi bukan opsi sebenarnya ini. Oh, baik Mas. Terima kasih ya Mas atas jawabannya. Sorry, bukan 5% ya. Tarif pasal 17, maaf. Tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan brutonya. Tidak Oke. akumulatif dan tidak berkesinambungan atau berkesinambungan. Itu udah nggak ada lagi gitu ya. Ya, baik Mas. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bu Anisya ada tambahan lagi pertanyaan? Udah itu Oke, aja Mas. udah Terima cukup. kasih. Oke, terima kasih. Jadi aku untuk memperjelas yang tadi, berarti skema untuk akumulasi untuk bukan pegawai berarti sudah nggak ada ya Mas Angga ya? Berarti Betul. nanti kemungkinan efeknya kalau dulu kan itu dihitungkan jadi meningkat terus kan ketika misalkan itu setiap bulannya melebihi skema tax bracket 5% gitu dan sebagainya. Berarti kalau sekarang semua skemanya adalah 5% ya? Tarif pasal 17, tarif pasal Tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto. Impact-nya karena tidak kumulatif tadi yang harusnya berpindah layer gitu ya. Dia layernya akan di sana aja gitu. Nah, kerasanya nanti ketika menghitung PPh pasal 29 setelah memperhitungkan akhir tahun di SPT tahunan. Nah, dia baru akan komen di sana sebenarnya. Jadi lagi-lagi strategi komunikasi juga penting dari tax management sama strategi komunikasinya lebih intens daripada biasanya. Oke. Nah, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu udah cukup jelas gitu ya mengenai skema perhitungan ini. Mungkin kita tutup aja kali ya, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Atau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mau raise hand, silakan. Oke, sepertinya udah nggak ada. Jadi mungkin dari aku mau menutup kegiatan hari ini. Jadi aku berterima kasih kepada teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak yang udah mau lagi melakukan sosialisasi nih kepada teman-teman IKA Prama pada hari ini. Nah, jadi mungkin ya kita akan melakukan kegiatan ini kalau memang kita rasa bahwa peraturannya tuh memberikan efek yang signifikan gitu ya. Seperti ini terkait sama perhitungan hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Untuk materinya nanti akan boleh di-share nggak ya Mas Andre? Oh iya, sebentar ya saya coba kirim dulu. Atau mau di Mas Leander nanti yang mengirimkan ke Bapak Ibu semua? Atau saya kirimkan sekarang langsung? Sekarang aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, sebentar Gitu. ya. Save. Oke, sambil proses, silakan dilanjut dulu. Oke, mungkin ada kalimat penutup dari Mas Arief nih. Baik,
dari kami. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua terhadap regulasi ini luar biasa. Dari nuansa pertanyaannya terlihat bahwa sebelum masuk ke sini Mas Leander beserta Bapak Ibu itu sudah membaca lebih dulu. Inilah kesadaran literasi ya. Artinya materi pertanyaan sudah tidak ada yang isi situ, tapi bagaimana kalau kasus seperti itu seperti apa? Ya sudah mencoba dan sekali lagi satu ini bukan pilihan. Kemudian yang kedua bahwa salah satu pengantar komunikasi untuk ke yang berkepentingan yaitu yang mendapatkan penghasilan yang akan dipotong 21 bahwa enggak ada pajak baru. Itu aja sih. Ya. Sekali lagi terima kasih atensi Bapak Ibu semua. Oke, mungkin Mas Angga nggak bisa dikirim. Oke, ya udah nanti akan aku bantu untuk share di WhatsApp grup Ika Prama sama dari kalau mau mungkin belum join bisa hubungi ke WhatsApp aku nanti aku bantu untuk kirimkan file. Ini aku udah taruh nomor WhatsApp aku di kolom chat. Itu mungkin penutup dari Mas Arief. Aku juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jadi, untuk sosialisasi hari ini aku sampai jumpa di kegiatan sosialisasi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Arief, Mas Angga, Mbak Ade, Mbak Abi. Ya, terima kasih Mas Leander, terima kasih Bapak Ibu Ika Prama. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Pamit. Amin, bye-bye.